Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ramdan di channel YouTube saya RHC Farm, Petani Kampung Ciamis, informasi ragam pertanian milenial. Alhamdulillahirrabbilalamin, dulur-dulur ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konten video mengenai yang ada di belakang saya ini. Ya, tepat di belakang saya ini adalah rakit apung yang masih berfungsi sebetulnya, tetapi hanya saja untuk saat ini saya tidak memakainya ya, karena ada beberapa alasan yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, ini bisa dilihat, ini sebetulnya rakit apung hidroponik berukuran 2x2 meter persegi. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, cuman ya daripada terbengkalai seperti ini, saya ini sudah tidak pakai sekitar 2 bulanan. Jadi untuk sementara saya akan alih fungsikan sebagai media tanam raised bed. Nanti saya akan rubah ini menjadi raised bed dan kita akan tanami sebagaimana mestinya sayuran lain-lain, begitu lur. Jadi untuk prosesnya mengalih fungsikan dari rakit apung ke raised bed, kita akan lihat prosesnya lur ya. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Nah, baik lur. Jadi di sini saya sengaja menambahkan lapisan batang pisang atau kompos pisang sebagai lapisan pertama. Di sini saya taburkan serata mungkin di bagian bawah lapisan pertama. Tujuannya yaitu untuk menjadi penyerapan air. Nah, seperti ini batang pisang ini sebelum dicacah ya. Oke baik lur. Nah, saya akan tunjukkan ya. Di sini adalah tempat penimbunan kompos atau batang-batang pisang ya. Ini setiap batang pisang yang sudah saya tebang. Setiap batang pisang yang sudah ditebang saya simpan di sini, saya lapukan, saya busukkan di sini. Nah, dan sekarang saya akan gunakan lapukan batang pisang ini ke atas bak rakit apung untuk dijadikan raised bed. Dan ini adalah gambar hasil dari lapisan pertama lur. Dan untuk lapisan kedua, setelah lapisan pertama tadi kompos batang pisang, yaitu kita tambahkan ranting-ranting atau batang-batang kecil lur, dari seperti mulai ranting-ranting pohon yang sudah mengering ataupun yang masih hijau, kita tambahkan menjadi lapisan kedua lur. Tujuannya supaya menjadi poros nanti media tanamnya lur. Dan setelah lapisan kedua berupa batang-batang kecil, yaitu lapisan ketiga dengan tambahan daun-daun hijau dulur-dulur ya. Daun-daun hijau ini berfungsi sebagai tambahan nitrogen nantinya, sumber nitrogen ya. Jadi setelah lapisan kedua, lapisan ketiganya adalah daun-daun hijau. Oke baik dulur-dulur, di sini sudah ada sekam padi ya, sekam padi mentah. Ini sebanyak 1 karung kurang lebih, dan masih ada lagi. Kalau nanti dirasa kurang, saya sekam padi ini akan saya tuangkan di sini di lapisan daun hijau ini. Setelah lapisan pertama yaitu batang-batang pisang, lalu ranting-ranting, lalu lapis lagi dengan daun hijau, dan setelah daun hijau saya akan lapisin lagi dengan sekam padi mentah ini
untuk media tanam di raised bed ini. Oke dulur, kita akan tuangkan saja ya. Oke baik lur, ini adalah penampakan setelah saya taburkan media sekam padi mentah yang saya taburkan tadi. Ternyata tidak cukup 1 karung, ini saya menghabiskan 2 karung ya, 2 karung ukuran sedang. Jadi ini saya taburkan sekelilingnya dengan merata. Begini lur penampakannya. Setelah ini saya akan tambahkan lagi media kompos lapukan batang pisang lagi. Begitu lur, setelah itu baru kita akan tambahkan tanah. Baik dulur-dulur, sebelum kita menambahkan media tambahan lain seperti batang pisang lagi ke atas lapisan sekam padi ini, terlebih dahulu kita akan mencampurkan pupuk organik cair berupa asam humat dan hormon organiknya untuk mempercepat pelapukan dan menambah ketersediaan mikrobakter yang ada di dalam media tanam ini nantinya. Dan di samping itu supaya mempercepat pelapukan seperti daun-daun hijau, ranting-ranting dan sekam padi ini beserta lapisan lainnya supaya cepat pelapukannya. Dan kita setelah mencampurkan pupuk organik cairnya, kita akan lapiskan kembali batang-batang pisang lapuk seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita sekarang akan mencampurkan dan akan meracik pupuk organik cair asam humat beserta hormon organiknya. Dan untuk dulur-dulur jangan di skip videonya, simak terus videonya sampai selesai. Oke baik dulur-dulur, sekarang saya sudah menyiapkan beberapa bahan pupuk organik cair. Pupuk organik cair apa saja yang ada di hadapan saya ini yang saya sudah siapkan, kita akan ulas satu persatu. Yaitu yang pertama adalah jamur keberuntungan abadi atau jakaba ya. Ini jamur keberuntungan abadi, dan ini adalah urin kelinci murni. Urin kelinci murni belum saya fermentasi. Dan ini adalah pupuk organik cair dari kulit-kulit buah atau bisa disebut juga ekoenzim. Dan di sini juga saya campurkan beberapa bahan lainnya seperti kulit-kulit buah, lalu sayur-sayuran yang bekas dari limbah dapur, pokoknya berupa organik. Ini saya kumpulkan dan saya saring airnya, dan ini saya sudah fermentasi ya. Ini sudah difermentasi. Dan untuk selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan pupuk organik cair yaitu berupa asam humat dan hormon organik. Yaitu di sini untuk meningkatkan produktivitas tumbuhan tanaman dan menyuburkan tanah. Jadi di sini keuntungan menggunakan asam humat ini saya untuk menyediakan ketersediaan mikroorganisme yang ada di dalam media tanam nantinya. Dan ini adalah hormon organik. Hormon organik ini adalah untuk membantu salah satunya yaitu untuk membantu pelapukan dari media tanam seperti ranting-ranting, daun-daun dan media tanam lainnya. Jadi supaya mempercepat pelapukan. Begitu lor. Dan untuk dekomposisi atau dosis pemakaian pupuk organik cair semua ini, di sini saya sudah menyiapkan takaran ya. Takaran untuk mengukur atau untuk mengukur banyaknya yang akan kita aplikasikan kepada media gembor ini. Air di gembor ini adalah sebanyak kurang lebih 10 liter, dan kita akan mencampurkan semua pupuk organik cair ini. Mari kita simak lur. Dan untuk bahan pertama yang akan kita campurkan yaitu adalah pupuk organik cair dari limbah dapur ini. Bisa dilihat ya, ini nah seperti ini. Ini sudah difermentasi sangat bagus, dan kita akan menambahkan kepada media air sebanyak 10 liter. Dan untuk campurannya itu sekitar 500 ml untuk per 10 liter air. Kita akan tambahkan sebanyak 500 ml lur ya. Bisa diperdekat. Ya, ini sudah 500 ml. 500 ml ini kita akan tambahkan untuk 10 liter air karena media yang akan kita fermentasi yaitu sangat cukup banyak ya. Bisa dilihat di video sebelumnya begitu.
Dan untuk campuran bahan kedua yaitu urin kelinci. Urin kelinci murni sebanyak 500 ml. Kita tuang sebanyak 500 ml. Ya, sudah. Kita akan tuang. Lalu bahan ketiga adalah jakaba, jamur keberuntungan abadi, yaitu sebanyak 500 ml juga. Oke, lebih sedikit tidak masalah, kita akan tambahkan. Nah, setelah dicampur semua, sekarang kita akan menambahkan yaitu mikrobiota asam humat ini sebanyak 50 ml, Lur. Ini 50 ml, jadi 1 liternya yaitu 5 ml, Lur. Ini sebanyak 50 ml ya, kurang lebih ini 50 ml. Oke, bisa dilihat ya, 50 ml kita campurkan. Dan untuk hormon organiknya juga sekitar 50 ml juga, bukan sekitar ya, memang itu takarannya, yaitu 50 ml, Lur. Ya, 50 ml. Bisa dilihat, begitu kita akan campurkan juga. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, lalu kita akan aduk sampai merata, Lur. Sampai benar-benar merata semua bahan-bahan tersebut. Setelah itu kita baru akan menyiramkan kepada media tanam. Baik, sudah, Lur. Cukup rata, dan sekarang kita akan mencampurkan kepada media tanam ini, Lur. Oke, baik, Lur. Sekarang kita akan menyiramkan media yang sudah tadi kita racik ya. Kita mulai. Oke, baik, Lur. Jadi media pupuk organik cair ini sudah kita tuangkan semuanya ya ke seluruh lapisan media tanam. Jadi sekarang saatnya kita menambahkan lapisan bonggol pisang kembali. Oke, Lur. Oke, baik, Lur. Sekarang kita sudah menambahkan lapisan bonggol pisang lagi ya. Lapisan lapukan batang-batang pisang yang kemarin ada di sana sekarang sudah bersih karena kita sudah naikkan ke sini ya. Ini adalah lapisan-lapisan bonggol pisang, batang-batang pisang. Ini adalah lapisan teratas untuk saat ini. Dan setelah ini kita akan menambahkan lapisan tanah dan campuran pupuk kandang dan media lainnya. Tetapi dulur-dulur, untuk melanjutkan proses selanjutnya kita akan sambung di part 2 ya, di part 2, karena kalau misalkan disambung sekarang ini durasinya akan terlalu panjang, akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya sekarang cukupkan di sini saja dulu. Nanti setelah beberapa hari kita akan lanjutkan kembali dengan campuran media tanah. Begitu, Lur. Dan untuk dulur-dulur dimanapun berada, jangan lupa dukung terus channel saya, Ramdan, di channel YouTube RHC Farm. Subscribe, di like, di komen, dan di share ya, Lur ya. Semoga ada manfaat untuk dulur-dulur, khususnya untuk saya pribadi. Baik, Lur, saya ucapkan terima kasih, dan kita akan bersambung di part 2 untuk pengolahan pencampuran media tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.